Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Swanita Dharma akan menjelaskan mengenai spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Spektrometer massa pada umumnya digunakan untuk yang pertama, menentukan massa suatu molekul, yang kedua, menentukan rumus molekul dengan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi, yang ketiga, mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola fragmentasinya. Spektrometer massa bekerja melalui 4 tahap. Yang pertama, ionisasi, yang kedua, akselerasi, yang ketiga, defleksi, dan yang keempat, deteksi. Yang pertama, tahap ionisasi. Sampel yang sudah dalam bentuk uap akan dilewatkan pada ruang ionisasi. Partikel sampel akan ditembak dengan elektron sehingga elektron dari partikel akan lepas dan memberikan ion positif. Perlu diingat bahwa ion yang dihasilkan pada ruang ionisasi bisa terus melewati mesin dengan bebas tanpa menumbuk molekul udara. Yang kedua, tahap akselerasi. Ion positif akan ditolak dari ruang ionisasi dan seluruh ion diakselerasikan menjadi sinar ion yang terfokus dan tajam. Yang ketiga, tahap defleksi. Besarnya defleksi tergantung pada berapa besar muatan positif pada ion. Makin banyak elektron yang lepas, maka ion tersebut makin terdefleksi. Yang keempat, tahap deteksi. Ion yang lain akan dinetralisir dengan mengambil elektron dari dinding dan mereka akan dikeluarkan dari spektrometer massa dengan pompa vakum. Ketika ion menyentuh kontak logam, maka muatannya akan dinetralisir oleh elektron yang melompat dari logam ke ion. Bentuk spektrum massa biasanya berupa diagram batang. Diagram ini menunjukkan besar relatif arus yang dihasilkan oleh ion dari beberapa variasi rasio massa atau muatan. Puncak ion molekul atau biasa disimbolkan dengan M+, di mana ketika uap suatu senyawa dilewatkan ke dalam ruang ionisasi spektrometer massa, maka zat ini akan ditembak dengan elektron. Elektron ini mempunyai energi yang cukup untuk melemparkan elektron dalam senyawa sehingga akan memberikan ion positif. Selanjutnya, fragmentasi. Ada 3 poin yang akan dibahas dalam fragmentasi. Yang pertama, asal pola fragmentasi, di mana ion molekul bersifat tidak stabil dan beberapa darinya akan pecah membentuk ion molekul yang lebih kecil. Pada ion molekul sederhana, ion molekul akan pecah menjadi 2 bagian, di mana satunya bermuatan positif dan yang lainnya tidak bermuatan atau berupa radikal bebas. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fragmentasi. Yang pertama, ikatan yang paling lemah cenderung lebih mudah terfragmentasi. Yang kedua, fragmen yang stabil cenderung lebih mudah terbentuk. Yang ketiga, beberapa proses fragmentasi tergantung pada kemampuan molekul membentuk keadaan siklik transisi. Yang ketiga, jenis-jenis fragmentasi umum. Yang pertama, pemecahan kerangka karbon alifatik cenderung terjadi pada titik percabangan karena akan membentuk ion karbonium yang lebih stabil. Yang kedua, pemecahan cenderung terjadi pada heteroatom, ikatan rangkap, dan cincin aromatis karena adanya delokalisasi untuk menstabilkan ion karbonium. Yang ketiga, pemecahan cenderung terjadi pada posisi gugus karbonil sehingga memberikan kation asilium yang stabil. Yang keempat, pemecahan juga mungkin terjadi pada posisi heteroatom seperti pada ether. Yang kelima, senyawa turunan sikloheksana akan mengalami suatu retroreaksi Diels-Alders. Yang keenam, senyawa-senyawa yang memiliki ion molekul bisa membentuk keadaan transisi siklik segi 6 dan mengalami fragmentasi siklik yang dikenal dengan McLafferty rearrangement. Rearrangement ini melibatkan transfer dari hidrogen ke atom oksigen yang sering dijumpai pada keton, asam, dan ester. Fragmentasi senyawa aromatik.
Sebagian besar senyawa aromatik menunjukkan ion molekul yang spesifik, disebabkan karena hilangnya elektron pada sistem T yang meninggalkan kerangka karbon dengan mudah. Ketika suatu rantai samping alkil melekat pada cincin aromatik, fragmentasinya biasanya terjadi pada posisi benzilik yang menghasilkan ion propilium. Penggunaan spektrum massa untuk membedakan senyawa. Meskipun berasal dari senyawa organik yang hampir sama, spektrum massa biasanya akan mempunyai fragmentasi yang berbeda. Dengan memiliki database dari spektrum massa, setiap spektrum yang tidak diketahui bisa dianalisa oleh komputer, sehingga analisa struktur dapat lebih cepat dilakukan. Setiap senyawa cenderung terpecah dan menghasilkan ion positif pada gugus CO. Pada 2-pentanon akan terbentuk 2 ion yang berbeda, yaitu kation CH3CO dan kation COCH2CH2CH3 yang akan memberikan garis yang kuat pada M per Z 43 dan 71. Sedangkan pada 3-pentanon akan didapatkan ion kation CH3CH2CO. Dalam hal ini, garis yang kuat terlihat pada M per Z 57. Garis 43 dan 71 menunjukkan ion yang terlepas dari spektrum 3-pentanon, dan garis 57 menunjukkan ion yang terlepas dari spektrum 2-pentanon. Penghitungan derajat ansaturasi. Adanya ikatan rangkap menyebabkan suatu alkena kekurangan 2 buah atom hidrogen. Terlihat pada suatu sikloalkana juga kekurangan 2 buah atom hidrogen seperti pada sikloheksana yang mempunyai formula C6H12, sedangkan heksana memiliki formula C6H14. Dengan mengetahui hubungan ini, dapat memungkinkan untuk menghitung jumlah ikatan rangkap atau derajat ansaturasi. Derajat ansaturasi dapat didefinisikan sebagai jumlah ikatan rangkap atau cincin dalam molekul. Informasi ini bisa digunakan untuk penentuan struktur. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.